Halo anak-anak hebat Panderman, apa kabar? Spirit of Mary, semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar positive thinking. Setelah belajar tentang SMA, SMK, atau sekolah lanjutan, kita akan belajar tentang positive thinking. Kenapa ya kok perlu belajar positive thinking? Jelas di atas ada tulisan supaya hidup lebih bermakna. Emang kenapa ya? Kita cek bersama. Mari kita lihat pengertian dan tujuan positive thinking. Yang pertama, kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian, fokus pada sisi positif dari keadaan dirinya sendiri. Aduh, aku pokoknya nggak bisa masuk SMA. Aku tuh masih bingung, apa ya kelebihan aku? Kayaknya aku nggak punya. Itu pastinya bukan yang positif. Tapi ngelihat sisi positif dari dalam diri. Aku tuh lumayan loh untuk pelajaran matematika IPA. Cuma kurang rajin dikit, kurang semangat dikit. Nah, itu salah satu melihat fokus ke sisi positif dan kemudian bisa mengembangkan. Melihat sisi positif orang lain. Contohnya, sebenarnya dia baik, hanya mungkin karena kendala jaringan, dia jadi ogah-ogahan. Yuk, aku bisa bantu apa? Lalu, melihat situasi yang dihadapi. Nggak enak ya PPKM, nggak enak ya. Ada pandemi, corona, nggak bisa ngapa-ngapain. Ayo kita sama-sama melakukan sesuatu. Misal, buat video untuk saling memberi semangat. Itu tanda orang yang positif. Ya. Lalu yang kedua, pengertian dan tujuannya adalah ketika kita berpikir positif, ternyata itu sebuah latihan, keterampilan yang perlu dipelajari, bukan datang dengan sendirinya. Aku kan belajar PKN, aku baca Alkitab, aku baca buku-buku motivasi, nanti akan tidak. Itu tidak akan tumbuh ketika kita tidak melatih dengan sungguh-sungguh. Karena berpikir positif itu bisa meningkatkan motivasi atau dorongan untuk sukses. Ya, jadi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus melatih itu. Ya, itulah namanya berpikir positif. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita harus berpikir positif? Karena dengan berpikir positif itu ternyata membuat kita bahagia. Bahagia itu datangnya dari diri kita sendiri loh. Masalah pilihan sikap. Kebahagiaan itu nggak bergantung dari sekeliling kita. Kalau aku nggak dibeliin sepeda baru, aku nggak seneng, aku nggak akan olahraga. Biarin aja, tubuhku jadi semakin gembrot gitu ya. Maaf. Ya artinya apa? Artinya ketika kita pengen bahagia, ya itu usaha. Ya, nggak tergantung dari sekeliling. Aku mau biarin aja deh, aku capek, PJJ, nggak bisa belajar dengan enak, enaknya tatap muka. Hayo, kalau mau bahagia ya diusahakan. Nah, terutama juga pada bagian yang motivasi. Motivasi itu apa sih? Mendorong lebih maju dan punya rasa semangat lebih membara. Ya, karena dengan adanya motivasi, itu mempengaruhi tingkah laku dan melakukan kegiatan itu bisa jadi lebih baik. Motivasi itu apa ya? Ada di pikiran, ya. Turun ke hati, menggerakkan mata, mulut, telinga, tangan, dan kaki untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Dari bahagia dan motivasi. Mau pilih yang mana? Lalu yang ketiga, kesehatan yang baik. Pasti ketika kalian merasa bahagia, merasa termotivasi, motivasi itu dorongan yang baik, dorongan yang positif gitu ya. Itu akan mempengaruhi metabolisme tubuh sehingga tubuh menjadi lebih sehat ketika berpikir positif ya. Jadi lebih bahagia.
Sampai sini sudah paham kan? Lalu, cara mengembangkan pikiran positif itu gimana, Bu? Yang pertama, bersikap optimis dong. Optimis bagaimana? Yakin bisa, yakin bisa. Aduh, capek. Gagal nih aku. Ya gagal beneran. Tapi, aduh capek. Oke, aku tenang dulu. Aku pasti bisa. Aku yakin bisa. Nah, itu akan menggerakkan. Itu sikap optimis. Lalu bersyukur. Bersyukur apa? Ya, bersyukur. Ada tugas, berarti ada tantangan baru. Ya, bersyukur. Ada masalah seperti ini mendewasakan. Ingat loh, segala sesuatu didatangkan atau diizinkan terjadi untuk mendapatkan kebaikan bagi yang percaya. Ya, maka yang berikutnya perlu berdoa dong. Berdoa itu ngapain? Minta sama Tuhan. Oh, berdoa itu adalah komunikasi. Gimana kalian komunikasi sama orang tua kalian? Pokoknya, ma, pa, minta uang. Waduh, ATM banget nih orang tuanya. Tapi kalau berdoa, mengucap syukur, itu akan ada ketenangan. Maka yang keempat, bisa tersenyum. Saya pernah loh punya murid yang sulit tersenyum ketika, halo selamat pagi, kita sudah sama senyum. Kenapa? Kayak gitu. Kenapa? Senyum ini ditarik. Sakit, Bu. Sakit. Coba cek. Kalau ada yang bicaranya, digreget kayak gini. Otomatis ada sesuatu dalam diri. Entah diri kalian, entah diri teman. Yang membuat dia merasa nggak bebas. Dia merasa, aku jengkel. Penuh dengan dendam. Penuh dengan sakit hati. Cek ya. Lalu yang kelima, bergabung dong dengan orang yang bahagia. Masa mau bahagia aja gabung sama orang sedih? Jadinya menangis. Nggak asik dong, ya. Lalu yang keenam, membuat daftar prioritas. Kenapa? Ketika mau berpikiran positif, harus tahu prioritas mana. Jangan kemudian jadi orang yang gerusa-gerusu. Apa-apa, pengen dikerjain, tapi jadi malah nggak dapat hasilnya. Karena apa? Karena, ya itu, gerusa-gerusu. Nggak netapin prioritas apa yang harus aku lakukan. Ya, yang berikutnya, hadapi rasa takut. Takut itu wajar, takut itu manusiawi. Hanya saja, ketika kita tidak berani menghadapi rasa takut, yang terjadi apa? Kita sembunyi. Biarin, biarin. Yang dibiarkan itu mungkin akan lebih jadi orang yang strong, faith. Tapi kita akan selamanya, oh, milih yang mana kalian? Lalu, me time untuk refleksi. Boleh sih me time baca komik, boleh sih me time baca eh ya baca-baca novel atau misalnya nonton drakor. Oh, seru banget. Tapi me time sesungguhnya untuk refleksi adalah benar-benar diam, merenungi sambil berdoa gitu. Hari ini aku udah ngelakuin apa ya? Terus itu membuat kebaikan atau membuat aku semakin buruk ya? Nah, itu me time yang enak sehingga semakin mengembangkan diri, semakin kuat, semakin bisa. Aku harus jadi lebih dari pemenang. Ya. Yang 9, berani menghadapi tantangan. Nah, ini ada kaitannya dengan nomor 7. Tantangan membuat kita menjadi dewasa. Itu kalau pilihan berpikir positif. Tapi kalau misalnya, tantangan lagi, repot, aduh capek, ya sudah, mohon maaf. Pilihan ada padamu. Lalu yang 10, fokus pada hal positif pada setiap permasalahan hidup. Apa saja? Ya, permasalahan hidup itu akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan kedewasaan ketika kalian percaya dan mau berusaha. Jadi, pilihanmu tetapkan sekarang juga. Nah, ini ada quote tentang berpikir positif. Yang pertama nih dari pengusaha Amerika. Ketika Anda bangun setiap hari, Anda memiliki dua pilihan. Bisa menjadi positif atau negatif. Optimis atau pesimis. Kalau saya sih memilih untuk menjadi seorang optimis. Itu semua masalah perspektif. Apa itu perspektif? Perspektif adalah cara pandang. Kamu milih cara pandang yang mana? Yang ini adalah psikolog yang terkenal dengan teori
berpikir positifnya. Orang positif mampu mempertahankan perspektif yang lebih luas dan melihat gambaran besar yang membantu mereka mengidentifikasi solusi, sehingga orang negatif mempertahankan perspektif yang lebih sempit dan cenderung pada fokus pada masalah. Ya. Jadi orang yang positif apa? Dia punya perspektif atau cara pandang yang lebih luas. Sementara kalau orang yang negatif, ya cuma masalah, masalah, masalah. Hei, firman Tuhan aja bilang, jika imanmu sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Kenapa? Ya karena kamu percaya, kamu bisa. Tuhan itu gak akan pernah ninggalin anak-anaknya ketika mau berusaha dan mengandalkan dia. Kecuali kalau ngandalin diri sendiri, stres dan capek. Ya, kita bola. Nih, pelatih sepak bola Amerika mengatakan, pertarungan hidup tidak selalu mengarah pada orang yang lebih kuat atau lebih hebat. Tapi cepat atau lambat, orang yang menang adalah orang yang mengira dia bisa. Baru mengira aja akan menjadi pemenang, ya, bukan terlalu pede ya, tetapi kemudian memang mengira akan membuat otak, pikiran, ya, memotivasi untuk melakukan hal yang lebih. Jelas ya? Kalian akan mengira kalian itu mampu atau enggak? Pilihan ada padamu. Ditambah quotes dari mantan pemain, pelatih, dan penganalisa sepak bola Amerika. Jika Anda memasukkan pikiran negatif ke dalam pikiran Anda akan mendapatkan hasil negatif. Ya iyalah, gimana mau dapat positif? Masa orang nanam kelapa yang keluar adalah jeruk? Gak mungkin kan? Nah, sama seperti jika Anda menaruh pikiran positif di benak Anda akan menjadi penerima hasil yang positif. Ketika kalian menanam cabai, ketika kalian menanam apapun, yang keluar adalah bibit tanaman itu. Mau ada serangga, mau ada yang ngengat, mau ada semacam kuman atau bakteri, itu tergantung perawatan. Nah, ketika pikiran positif dimasukkan, ayo kita jaga. Maka anak-anak hebat, pilihan ada padamu. Yakinlah kalian bisa. Tetap semangat, salam sehat, Spirit of Mary.